One, two, three, four, five. Kita akan membahas tentang satu orang yang sudah lama banget. Mungkin kita belum lahir ya. Ini benar-benar menginspirasi kita untuk menjadi lebih sukses. Saya tahu pandemi corona ini sudah cukup lama, jadi banyak orang yang di luar sana yang sedang hopeless atau putus asa. Mungkin dengan cerita ini kalian bisa menjadi lebih bersemangat dan menjadi orang lebih sukses daripada sebelumnya. Andrew Carnegie adalah seorang pekerja keras. Jadi namanya Andrew Carnegie. Dia mempunyai ambisi yang sangat besar untuk suatu hari kelak dia akan sukses. Anda pasti pernah mendengar nama Andrew Carnegie. Kalau nggak pernah dengar sih di Google banyak bisa di search. Banyak orang merasa bahwa sukses itu terjadi ketika kita mempunyai banyak uang atau kita sudah lahir dari keluarga orang kaya. Andrew Carnegie merupakan orang yang paling kaya di zaman dulunya. Di zaman kita belum lahir kali ya. Di seluruh dunia pada masanya. Banyak orang yang menilai bahwa kalau saya terlahir dari keluarga sederhana, miskin, tidak akan bisa sukses atau tidak akan bisa kaya seperti Andrew Carnegie. Ternyata ini adalah persepsi yang salah dan dipatahkan oleh Andrew Carnegie. Dia bisa menjadi sukses walaupun dia terlahir dari keluarga yang miskin dan keluarga yang sederhana. Andrew Carnegie adalah seseorang industri Skotlandia Amerika yang terkenal. Jadi dia merupakan orang yang sangat dermawan dan sangat terkenal karena kekayaannya dan dia mempunyai banyak pabrik di sana. Beliau juga seorang pengusaha baja Amerika yang lahir di abad ke-19. Andrew Carnegie lahir di Scotland pada tanggal 25 November 1835. Beliau merupakan anak kedua dari pasangan yaitu bernama William Carnegie dan Margaret Morrison Carnegie. Jadi si Andrew ini dilahirkan di daerah yang kecil. Jadi ayahnya seorang penenun yang menggunakan tangan dan ibunya merupakan seorang penjahit serta membuat sepatu di daerah lokal tersebut. Pada tahun 1848 akhirnya keluarga Carnegie pindah karena permasalahan ekonomi. Namanya juga tinggal di kota besar ya, kayak Amerika itu susah sekali untuk mendapatkan pendapatan lebih karena mereka juga miskin. Dan akhirnya mereka pindah ke Allegheny City dan mereka menetap di sana. Itu merupakan satu wilayah kecil yang merupakan bagian dari Pittsburgh. Ketika dia di Amerika, Andrew Carnegie mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolahnya karena masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga Andrew Carnegie. Justru Andrew Carnegie setelah dia putus sekolah, dia malah mencari uang dan bekerja keras agar bisa memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Dia mempunyai ambisi yang sangat besar walaupun masih kecil ya. Dia bilang dia akan sukses nanti suatu hari nanti setelah dia besar atau setelah dia beranjak dewasa. Pada tahun 1848 pertama-tama dia bekerja sebagai pekerja di pabrik kapas di tahun 1848 dengan gaji yaitu 1,2 dolar per minggu yang dia dapatkan dari pabrik kapas tersebut. Lalu pada tahun 1849 dia bekerja lagi menjadi kulir atau membawa pesan telegraf dari kantor yaitu di Pittsburgh dengan upah sebesar 2,5 dolar per minggu. Karena dia orang yang bisa beradaptasi, bisa berteman dengan banyak orang, jadi dia membuat banyak koneksi di tempat dia bekerja. Dimanapun dia bekerja, dia pasti mempunyai koneksi dan mempunyai banyak teman. Lalu dia bisa mengenal begitu banyak wilayah-wilayah di Pittsburgh yang merupakan wilayah bisnis. Jadi dia mengenali, wah ini tempat ini
rame nih untuk bisnis. Wah, ini kawasan apa, untuk bisnis apa nih. Jadi dia benar-benar mengenali semua daerah-daerah yang pernah dia lewati dan dia amati baik-baik. Oh, ini cocoknya bisnis apa di wilayah ini, seperti ini. Karena dia mempunyai penghasilan lebih, akhirnya dia menggunakan penghasilannya itu untuk mengembangkan kemampuannya melalui belajar sinyal telegraf. Dalam 1 tahun, dia sudah bisa menjadi operator telegraf. Selain bekerja keras, dia juga sangat suka dengan belajar. Jadi itu yang membuat karirnya menjadi lebih besar atau lebih sukses. Andrew Carnegie akhirnya mengenali seseorang, yaitu Kolonel James Anderson, yang mempunyai perpustakaan, dan dia tidak segan-segan bertanya kepadanya apakah dia boleh membaca dan meminjam buku di perpustakaan yang dimiliki. Akhirnya si kolonel tersebut mengizinkan dan dia belajar di situ. Andrew Carnegie waktu itu masih berusia 18 tahun saat dia berkenalan dengan kolonel tersebut, dan dia bekerja sebagai sekretaris dengan gaji $4 seminggu. Andrew Carnegie sering sekali pergi ke perpustakaan tersebut meminjam dan membaca buku. Akhirnya kolonel tersebut memperhatikan si Andrew Carnegie. Wah, ini anak rajin banget ya, dan dia juga bekerja keras. Dan akhirnya si kolonel itu mempercayakan kepada dia bahwa dia akan bekerja dengan kolonel tersebut dan diangkat menjadi superintendent atau setara dengan direktur ya untuk di zaman kita sekarang. Andrew Carnegie mempunyai gaji sebesar $1.500 per tahun, di mana dia menjabat sebagai direktur atau superintendent waktu itu. Dan dia di posisi direktur tersebut dia belajar banyak hal, baik yaitu manajemen perusahaan, bagaimana mengatur biaya perusahaan, cara investasi perusahaan, dan benar-benar dia rajin dan menyerap semua ilmunya tersebut. Andrew Carnegie akhirnya memberanikan diri untuk menginvestasikan seluruh tabungannya ke perusahaan minyak di Colombia. Ini merupakan investasi awalnya, dan dia berhasil mendapatkan keuntungan $1 juta per tahun dari hasil pertanian dan minyak. Andrew Carnegie akhirnya menganalisa bahwa kotanya mungkin akan menjadi pusat di mana tempat pembuatan senjata untuk perang. Akhirnya dia menginvestasikan duitnya ke industri besi dan baja. Disitulah Andrew Carnegie mendapatkan banyak sekali uang dari hasil investasinya, karena semua analisanya dan semua keputusannya benar-benar sesuai dengan kenyataan. Dan setelah masa perang berakhir, ia akhirnya memfokuskan dirinya untuk melakukan perdagangan besi dan mengembangkan beberapa pabrik besi di daerah tersebut. Dia juga mendapatkan proyek di mana dia harus membangun suatu jembatan antara Pittsburgh sampai ke Union Iron Works. Pada usianya yang ke-66 tahun, dia akhirnya berpikir akan pensiun, sehingga dia mereformasi semua bisnisnya dan dia bekerja sama dengan salah satu orang, yaitu bernama John Pierpont Morgan. Dan mereka berdua itu akhirnya join membentuk satu perusahaan, yaitu US Steel Company atau perusahaan baja, yang merupakan perusahaan pertama kali di dunia dengan kapasitas yang sangat besar, dengan kemampuan yang besar, yang bernilai lebih dari $1 miliar. Andrew Carnegie akhirnya memutuskan untuk pensiun setelah perusahaannya berjalan dengan sukses, dan dia menggunakan atau menghabiskan masa hidupnya selama 18 tahun untuk menghabiskan kekayaannya itu sebesar 90% untuk disumbangkan ke badan amal, ke rumah sakit, ke pendidikan atau ke sekolah, dan yayasan-yayasan amal juga, dan universitas juga. Dan dia habiskan uangnya juga disumbangkan ke laboratorium.
Andrew Carnegie mengajarkan kita bagaimana bisa menjalani kehidupan ini dengan sangat baik. Jadi Tuhan melahirkan dia di keluarga miskin itu gak salah. Malah dia lahir di keluarga miskin itu bisa menginspirasi kita semua bahwa walaupun saya lahir dari keluarga miskin tapi saya bisa menjadi orang kaya. Dan bagaimana Andrew Carnegie itu mengajarkan kita untuk selalu mau belajar, rajin bekerja, membangun network atau sering menambah teman-teman kita, menjaga hubungan dengan teman, sering berbicara dengan teman-teman kita yang lebih pintar tentang bisnis, dan bagaimana kita belajar bisnis dari teman-teman kita ini, bagaimana kita bisa mengambil peluang-peluang atau mendapatkan profit dari kondisi-kondisi yang ada. Jadi harus pintar-pintar melihat peluang ya untuk mendapatkan sebuah profit atau sebuah kesuksesan. Jadi jangan menyalahkan kondisi bahwa kamu lahir dari keluarga miskin ya aku nggak akan bisa jadi orang kaya. Salah. Kalau kamu mempunyai keinginan belajar, rajin bekerja, suatu saat Tuhan melihat usaha atau kerja kerasmu ini, dia akan memberikan kesuksesan di depan matamu. Jangan lupa juga sering melakukan kegiatan amal atau kegiatan sosial di mana saja dan kapanpun, karena kesuksesan kita itu berasal dari orang-orang banyak di luar sana. Bye bye, sampai jumpa di video saya yang baru. Terima kasih dan salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya.